Para Bapak, Ibu-ibu, dan para terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja saya bacakan kutipan dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai dengan 31. Saya sangat tertarik pada sepenggal ayat, bahkan pendek sekali, tidak sampai satu ayat mungkin, tapi bagian dari satu ayat, dan itu menarik perhatian saya. Bagian ayat yang saya maksud adalah ketika dua orang buta itu berteriak, "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud." Demikianlah seruan dua orang buta tadi kepada Yesus, di mana seruan ini mengungkapkan, menjelaskan bahwa dua orang buta itu sangat-sangat memerlukan bantuan, sangat memerlukan pertolongan, sangat memerlukan uluran tangan, dan sangat memerlukan kesembuhan. Mereka memerlukan itu tidak hanya diem saja, ngomong pun bukan pelan-pelan saja, tapi mereka berseru, mereka berteriak, "Kasihanilah kami, anak Daud." Dan atas seruan ini Yesus pun menanggapi, Yesus pun menjawab. Yesus memenuhi permintaan mereka berdua secara maksimal dan secara tuntas. Yesus menolong mereka, Yesus menyembuhkan mereka. Dua orang buta itu yang semula tidak bisa melihat, akhirnya bisa melihat. Yesus menolong dua orang buta. Para Bapak, Ibu-ibu, dan para terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita berada di masa Advent. Di masa Advent ini ada kegiatan-kegiatan diajakkan kepada kita. Ada ajakan untuk pendalaman iman, aksi Advent pembangunan. Lalu ada juga ajakan-ajakan bagaimana membangun pertobatan, pembenahan diri. Dan salah satu berangkat dari Injil tadi, saya pun mengajak kita semua. Yang saya ajakkan adalah, mari di masa Advent ini, di masa Advent ini kita mempertajam, kita mempertajam dan mengasah hati nurani kita untuk selalu siap menolong orang lain, selalu siap membantu orang lain, meniru apa yang dilakukan Yesus dalam Injil tadi. Dan orang-orang yang harus kita tolong macam-macam, dan keharusan kita menolong adalah antara lain orang yang terkena bencana. Bisa karena dia kena bencana alam, bisa karena dia terkena bencana kebakaran rumahnya, dan juga mungkin orang yang kena bencana di mana virus atau sakit penyakit tidak hanya menyasar satu atau dua orang di dalam rumah tangga, ada berapa yang kena. Lalu juga kita dipanggil, diajak menolong orang yang mungkin tanpa sengaja harus menderita, apalagi celaka. Itu yang saya ajakkan. Masa Advent ini jangan kita lewatkan begitu saja, mari kita isi, kita pergunakan, kita manfaatkan untuk mempertajam, mengasah hati nurani, sehingga kita mampu untuk
menolong orang lain. Jadi kalau gereja memilihkan kutipan Injil hari ini dari Matius 9 ayat 27 sampai 31 tadi, tidak sekedar dan berhenti dibacakan, tapi saya mengajak mari kita praktekkan di masa Advent ini. Ketika saya mengajak orang untuk menolong orang lain, tidak sedikit yang berkata, "Mo, kalau Romo mengajak saya untuk membantu, untuk menolong, untuk peduli pada orang lain, apakah saya bisa?" Itu yang sering dipertanyakan, apakah saya bisa menolong, bantu, peduli orang lain? Saya katakan, bisa. Bisa. Di masa Advent ini kita bisa menolong, tidak hanya sedikit, bahkan banyak pertolongan yang bisa kita berikan. Saya akan sebutkan 4 hal yang membuat kita memang kita ini mampu menolong orang lain. 1, kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kita ini terlahir sebagai yang namanya makhluk sosial. Kamu, Anda sekalian, hidup bukan untuk diri sendiri, tapi engkau lahir dan kau hadir di dunia, engkau diajak untuk bersahabat, bersaudara, saling tolong menolong terhadap orang lain. Bapak Ibu sadar itu? Tahu? Kalau sadar bagus. Tapi saya khawatir bahwa sudah menjadi orang Katolik lama, kita tidak menyadari bahwa kita ini terlahir dibekali oleh Tuhan, yaitu hendaklah engkau menjadi ciptaan pribadi, makhluk yang bersaudara, yang berteman, yang saling tolong menolong. Yesus tadi mencontohkan pada kita, itu catatan pertama. Jadi tidak ada alasan bahwa kita ini tidak mampu membantu orang lain. Karena apa? Dalam dirimu, dalam hati kecilmu, dalam nuranimu, Tuhan menanamkan, hendaklah engkau terbuka kepada orang lain dan saling menolong. Lalu hal yang kedua, kita ini terlahir di suatu masyarakat, terlahir di suatu tanah air yang kepada kita dikenalkan pada tradisi yang sangat-sangat bagus yang diwariskan oleh nenek moyang, oleh leluhur kita. Di masyarakat kita mengenali istilah yang namanya gotong royong. Mungkin di negara lain, bangsa lain tidak mengenali itu, tapi kepada kita, hei kamu orang Indonesia yang lain di sini, pahamilah, kenalilah, laksanakanlah hidup bergotong royong. Maka jangan heran dalam bahasa Jawa itu ada suatu ungkapan bahasa Jawa yang bunyinya begini, dudu sanak, dudu kadang, yen mati melu kelangan. Bukan sanak, bukan saudara, tetapi kalau ada orang meninggal, orang pasti melayat. Orang pasti melayat kepada orang itu, tanpa pandang ia suku bangsa apa, hobinya apa, latar belakangnya apa, agamanya apa, partainya apa, anaknya berapa, musuhnya berapa. No, melayat. Keterpanggilan untuk menuju orang lain diajarkan nenek moyang kita. Dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan. Bukan saudara, bukan siapa-siapa, tapi kita dipanggil, hadirlah. Ini ada di bagian dalam kehidupan kita. Jangan dianggap angin lalu, dan kita memang dipanggil untuk itu. Kenapa Romo? Tadi Yesus memberikan contoh. Ada begitu orang teriak-teriak kesulitan, maka ia membantu 2 orang buta itu.
Itu yang kedua. Lalu satu lagi adalah dalam tradisi gereja kita. Dalam tradisi gereja kita, kita diajak untuk mengenali dan memahami yang namanya koinonia. Koinonia atau hidup berjemaat. Orang Katolik yang sejati, loh ini, kecuali yang abal-abal dan kaleng-kaleng itu. Tapi kalau orang Katolik yang sejati, dia selalu berkoinonia, dia berjemaat. Entah itu misa harian, kumpul dengan teman seiman, entah itu misa mingguan, kumpul dengan teman seiman, entah juga di acara lingkungan. Di acara lingkungan. Tapi yang di bagian ini yang saya tangkap paling lemah. Lemah bahwa kita lupa sebagai orang Katolik, kamu harus berjemaah. Kamu harus keluar dari dirimu sendiri. Kamu harus keluar dari pintu rumahmu. Kamu harus keluar dari pintu pagarmu, dan kamu harus bertemu dengan orang lain untuk saling menyapa, saling menolong. Nah, inilah pesan-pesan penting dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31 itu. Yesus mengajari, kalau ada orang yang kesulitan, dengarkan, bantulah, dan tanpa pilih-pilih, tanpa pandang bulu, karena aku Tuhanmu, aku gurumu, telah berbuat seperti itu. Tuhan memberkati.